Aula besar Plaza Imperial Jakarta malam itu dihiasi dengan ribuan kuntum mawar putih yang didatangkan langsung dari Belanda untuk merayakan satu dekade kejayaan Mahardika Group. Cahaya dari lampu gantung kristal yang sangat masif memantul pada lantai marmer yang dipoles hingga mengkilap, menciptakan suasana yang sangat mewah, namun terasa sedikit dingin dan angkuh. Para tamu yang hadir adalah orang-orang paling berpengaruh di negeri ini, berpakaian formal dengan jas buatan penjahit ternama dan gaun malam yang harganya setara dengan rumah mewah. Semua mata tertuju pada panggung utama, menantikan kehadiran sang pemimpin besar yang dikenal sangat ambisius dan tak kenal rasa takut. Adrian Mahardika berdiri di dekat panggung dengan dagu terangkat, memancarkan aura kesuksesan yang sangat kuat, sekaligus memuakkan bagi mereka yang benar-benar mengenal watak aslinya yang sangat licik. Di sisinya, Shinta mengenakan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan dekorasi putih, seolah ingin menegaskan bahwa dialah satu-satunya pusat perhatian di ruangan tersebut. Adrian sesekali membetulkan posisi dasinya sambil tersenyum tipis ketika melihat beberapa pejabat tinggi mendekatinya untuk memberikan ucapan selamat atas pencapaian perusahaannya. Dia merasa bahwa dunia ini sudah berada di bawah telapak kakinya, dan tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu momen kemenangan yang sangat sempurna ini. Shinta memegang lengan Adrian dengan sangat erat, menunjukkan kepada semua orang bahwa posisi nyonya besar di perusahaan ini sekarang adalah miliknya secara sah dan tidak tergoyahkan. Dia melirik ke arah kerumunan wanita dari kalangan sosialita yang dulu sempat meremehkannya saat dia masih berstatus sebagai sekretaris pribadi yang menjalin hubungan gelap dengan bosnya sendiri. Kini, dengan cincin berlian besar yang melingkar di jari manisnya, Shinta merasa telah memenangkan peperangan panjang untuk mendapatkan status sosial yang selama ini dia impikan sejak masih hidup dalam kemiskinan. Kebanggaan yang meluap-luap terpancar dari matanya yang tajam, seolah dia ingin menelan semua pujian yang diberikan oleh para tamu undangan. Pesta tersebut berlangsung dengan sangat meriah, diiringi oleh dentuman musik orkestra yang menambah kesan megah, sekaligus menegangkan bagi siapapun yang berada di dalam ruangan yang sangat luas. Adrian terus membanggakan proyek barunya yang bernilai triliunan rupiah kepada para investor potensial, meyakinkan mereka bahwa Mahardika Group adalah kapal yang tidak akan pernah tenggelam. Namun, di balik tawa dan obrolan formal itu, terdapat aura persaingan yang sangat kental di antara para pengusaha yang saling menunggu kesempatan untuk menjatuhkan satu sama lain. Adrian sangat menyadari hal itu, sehingga dia sengaja menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang sangat intimidatif kepada setiap orang. Tepat saat jam menunjukkan pukul 8 malam, kebisingan di dalam aula tersebut tiba-tiba mereda ketika pintu ganda besar di ujung ruangan terbuka dengan suara yang cukup dramatis. Sebuah pengumuman tentang kedatangan tamu kehormatan dari Artemis Investment, sebuah perusahaan modal Ventura global yang sangat misterius namun berpengaruh, bergema melalui pengeras suara ruangan. Semua orang menoleh ke arah pintu, ingin melihat siapa perwakilan dari raksasa finansial yang kabarnya akan menjadi penentu masa depan Mahardika Group dalam ekspansi internasional mereka. Adrian pun menghentikan pembicaraannya. Matanya menyipit penuh rasa penasaran, karena dia sangat membutuhkan dukungan dari perusahaan internasional yang sangat besar tersebut. Seorang wanita melangkah masuk dengan langkah yang sangat tenang, namun sangat bertenaga. Mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat yang dirancang dengan sangat minimalis, namun terlihat sangat berkelas. Rambutnya disanggul rapi ke atas, menonjolkan leher jenjang dan rahang yang tegas yang memancarkan aura kecerdasan serta ketegasan yang sangat luar biasa dari dalam dirinya. Dia tidak mengenakan banyak perhiasan, hanya sepasang anting mutiara hitam yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu kristal, memberikan kesan misterius yang sangat memikat.
Seluruh ruangan seolah membeku karena kehadiran wanita ini membawa tekanan udara yang berbeda, memaksa setiap orang untuk memberikan jalan tanpa diminta. Wajah wanita itu sangat simetris dan cantik dengan cara yang sangat dingin. Matanya yang berwarna coklat gelap menatap lurus ke depan. Tanpa ada keraguan sedikit pun, setiap langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi, berwarna senada dengan gaunnya mengeluarkan bunyi klik yang sangat berirama di atas lantai marmer yang sunyi. Dia berjalan melewati kerumunan tamu yang terpesona, mengabaikan bisik-bisik yang mulai menyebar tentang identitasnya yang tampak sangat asing bagi kalangan elit Jakarta saat ini. Aura yang dia pancarkan bukanlah aura seorang tamu biasa, melainkan aura seorang penguasa yang datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya yang sah. Adrian Mahardika merasakan jantungnya berdegup dengan kecepatan yang tidak normal saat wanita itu semakin mendekat ke arah panggung, tempat dia berdiri bersama dengan Sinta saat ini. Dia merasa pernah melihat tatapan mata itu di masa lalu. Namun ingatan tentang sosok yang lemah dan menyedihkan tidak cocok dengan wanita perkasa di depannya. Shinta yang menyadari perubahan ekspresi wajah Adrian segera mempererat genggamannya pada lengan suaminya. Merasa ada ancaman yang tidak terlihat yang mulai menyusup ke dalam pesta mereka. Dia menatap wanita berbaju hitam itu dengan penuh kebencian yang mendalam. Meskipun rasa takut mulai merayapi hatinya yang sangat dangkal. Ketika wanita itu berdiri, hanya beberapa meter dari Adrian, dia berhenti dan memberikan senyuman tipis yang tidak mencapai matanya yang sedingin es di kutub utara itu. Adrian terpaku di tempatnya. Suaranya seolah tertahan di tenggorokan saat dia akhirnya mengenali garis wajah yang dulu pernah sangat dia benci karena dianggap terlalu sederhana. Wanita yang kini berdiri dengan kemegahan yang menandingi ratu manapun di dunia ini adalah Elina, mantan istrinya yang 3 tahun lalu dia usir tanpa sepeser uang pun. Elina yang dulu sering menangis karena penghinaannya kini telah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Jauh lebih kuat dan lebih mematikan. Kilasan masa lalu tiba-tiba menghantam pikiran Adrian seperti sebuah badai yang sangat dahsyat. Mengingatkannya pada hari ketika dia memaksa Elina menandatangani surat cerai di kantornya. Saat itu, dia mencaci maki Elina sebagai wanita kampungan yang hanya akan menjadi beban bagi karier cemerlangnya yang sedang menanjak naik ke puncak kekuasaan bisnis properti. Dia ingat bagaimana Shinta berdiri di sampingnya sambil tertawa mengejek saat Elina menyeret koper tuanya keluar dari rumah besar mereka dengan air mata yang membasahi pipinya yang pucat. Adrian tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dia anggap sampah itu akan berdiri kembali di hadapannya dengan posisi yang jauh lebih tinggi. Elina memandang Adrian dan Shinta secara bergantian dengan tatapan yang sangat datar. Seolah-olah mereka hanyalah serangga kecil yang tidak sengaja dia temui di tengah jalan yang berdebu. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan yang dulu sering dia perlihatkan, melainkan hanya ketenangan yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang memiliki rahasia kotor di hatinya. Shinta mencoba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang kasar guna menjatuhkan mental Elina, namun suaranya menghilang ketika Elina menatapnya dengan tajam yang sangat menusuk. Keberadaan Elina di sana seperti sebuah tamparan keras bagi ego Adrian yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat dari segala hal di dunia. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan keceriaan kini berubah menjadi tegang, karena banyak tamu undangan yang mulai mengenali siapa sebenarnya wanita cantik yang baru datang tersebut. Bisikan-bisikan tentang skandal perceraian Adrian 3 tahun lalu mulai terdengar kembali, membuat suasana semakin tidak nyaman bagi tuan rumah yang sedang merayakan kejayaannya yang fana. Beberapa kolega bisnis Adrian mulai saling pandang, menyadari bahwa kehadiran Elina sebagai perwakilan dari Artemis Investment bisa berarti bencana besar bagi masa depan Mahardika Group. Elina tetap berdiri tegak,
Menikmati ketakutan yang mulai terpancar dari wajah orang-orang yang dulu pernah ikut menertawakan penderitaannya, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Adrian mencoba mengatur napasnya dan berusaha mengembalikan ketenangannya sebagai seorang direktur utama yang harus selalu terlihat berwibawa di depan publik dan para mitra bisnisnya. Yang penting, dia memaksakan sebuah senyuman formal dan melangkah maju satu langkah untuk menyapa Elina. Meskipun tangannya sedikit bergetar karena rasa terkejut yang masih belum bisa dia kendalikan sepenuhnya. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan mantan istrinya. Apalagi di depan ratusan tamu yang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan sangat teliti malam ini. Adrian merasa harus segera menguasai keadaan sebelum reputasi yang dia bangun dengan susah payah ini hancur karena kehadiran sosok masa lalu. Elina hanya berdiri diam tanpa menyambut tangan Adrian yang terulur. Membuat suasana menjadi semakin canggung bagi pria yang sangat memuja harga diri dan kehormatan di depan orang banyak itu. Penolakan halus namun sangat nyata tersebut membuat wajah Adrian memerah karena malu. Namun dia tidak berani meluapkan kemarahannya di tengah acara formal yang sangat krusial bagi perusahaannya. Shinta yang melihat suaminya dipermalukan segera ikut campur dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitar mereka yang sedang menguping pembicaraan tersebut. Dia mencoba menyerang Elina dengan kata-kata yang menyiratkan bahwa Elina hanyalah orang asing yang tidak diundang ke acara ini. Dengan nada suara yang sangat meremehkan. Shinta bertanya kepada Elina apa tujuannya datang ke pesta pribadi ini setelah bertahun-tahun menghilang seperti pencuri yang ketakutan karena tertangkap basah. Elina tidak langsung menjawab. Dia hanya memiringkan kepalanya sedikit sambil menatap Shinta dengan pandangan yang sangat kasihan. Seolah sedang melihat makhluk yang sangat bodoh dan rendah. Keheningan yang diciptakan Elina justru membuat Shinta semakin merasa gelisah dan kehilangan kendali atas emosinya yang meledak-ledak karena rasa iri yang sangat besar. Elina tahu bahwa reaksi berlebihan dari Shinta adalah tanda bahwa posisi wanita itu sebenarnya sangat rapuh dan penuh dengan rasa ketidakamanan. Akhirnya, Elina berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki resonansi yang kuat hingga bisa didengar oleh beberapa orang yang berada dalam jarak yang cukup jauh darinya. Dia menyatakan bahwa dia hadir bukan sebagai mantan istri yang penuh dendam, melainkan sebagai mitra strategis yang memegang kendali atas pendanaan masa depan bagi proyek-proyek Mahardika Group. Kata-kata tersebut bagaikan petir di siang bolong bagi Adrian yang selama ini sangat mendambakan investasi dari perusahaan global yang kini ternyata diwakili oleh Elina sendiri. Wajah Adrian berubah menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaannya kini berada di bawah kendali penuh wanita yang pernah dia khianati. Shinta tertawa dengan nada yang dipaksakan. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan orang lain bahwa Elina pasti sedang berbohong dan hanya ingin mencari perhatian di tengah acara besar suaminya. Dia menuduh Elina telah memalsukan identitasnya hanya untuk membalas dendam atas kegagalannya dalam mempertahankan rumah tangga yang dulu memang sudah hancur karena ketidakmampuannya sendiri sebagai seorang istri yang baik. Namun, tawa Shinta perlahan meredup ketika seorang pria asing berbadan tegap dengan setelan jas mahal mendekati Elina dan memberikan sebuah map kulit hitam yang sangat eksklusif kepadanya. Pria itu adalah asisten pribadi Elina yang telah lama bekerja untuknya di kantor pusat perusahaan di luar negeri. Elina membuka map tersebut dengan perlahan, menunjukkan dokumen-dokumen resmi yang memiliki logo emas dari Artemis Investment dan tanda tangan dari Dewan Direksi Global yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Dia memperlihatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa dia adalah direktur pelaksana untuk wilayah Asia Pasifik yang memiliki wewenang penuh untuk mengevaluasi semua kerja sama bisnis yang ada. Adrian hampir jatuh terduduk ketika melihat bukti otentik di depan matanya. Menyadari bahwa dia telah meremehkan orang yang salah selama bertahun-tahun dalam kesombongannya yang buta.
Kejayaan yang dia pamerkan sepanjang malam ini tiba-tiba terasa sangat rapuh dan tidak berarti apa-apa di hadapan dokumen tersebut. Beberapa investor besar yang tadinya sedang mengelilingi Adrian kini mulai bergeser mendekati Elina, berusaha memberikan kesan baik kepada wanita yang memegang kunci kekayaan yang sesungguhnya di industri properti ini. Mereka adalah orang-orang oportunis yang tidak peduli pada drama pribadi. Selama mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial yang besar dari pihak yang memiliki modal yang jauh lebih kuat, Adrian melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pengaruhnya mulai memudar dalam hitungan menit, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam yang diberikan orang-orang kepada Elina secara spontan. Rasa pahit mulai menyebar di dalam mulut Adrian. Sebuah rasa yang belum pernah dia rasakan selama dia berkuasa. Shinta merasa sangat terhina melihat para sosialita yang tadi memujinya sekarang justru sibuk membicarakan kecantikan dan keberhasilan Elina di belakang punggungnya dengan nada yang sangat penuh dengan kekaguman. Dia merasa dunianya sedang runtuh. Karena semua kemewahan yang dia banggakan ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Elina saat ini tanpa harus memamerkannya. Elina tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangan kecil ini, karena dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari rencana besarnya yang jauh lebih kompleks. Dia datang bukan hanya untuk pamer, tetapi untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan bagi Adrian kini telah berubah menjadi panggung bagi Elina untuk menunjukkan eksistensinya yang baru. Dan sangat perkasa di dunia bisnis internasional, Adrian hanya bisa berdiri membeku. Tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik oleh kehadiran mantan istrinya yang sangat luar biasa cantik. Elina menatap Adrian untuk terakhir kalinya dalam babak ini. Sebuah tatapan yang memberikan pesan jelas bahwa masa depan Adrian kini sudah berada di dalam genggaman tangannya yang sangat dingin. Malam yang panjang ini baru saja dimulai, dan banyak rahasia kotor yang akan segera terungkap ke permukaan satu persatu. Suasana di dalam aula Plaza Imperial semakin terasa mencekam ketika bisik-bisik dari para tamu undangan mulai menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru ruangan yang sangat mewah itu. Adrian Mahardika masih berdiri kaku dengan wajah yang tampak sangat pucat. Seolah-olah seluruh pasokan oksigen di sekitarnya tiba-tiba menghilang karena kehadiran Elina yang begitu mendominasi suasana malam ini. Dia berusaha keras untuk menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Namun tatapan tajam dari para mitra bisnisnya membuat ego besarnya mulai retak sedikit demi sedikit dengan cara yang sangat menyakitkan bagi harga dirinya. Yang sombong itu sekarang, Elina memutar gelas kristal berisi cairan bening di tangannya dengan gerakan yang sangat anggun. Seolah-olah dia sedang mengendalikan seluruh aliran waktu yang ada di dalam ruangan tersebut. Ingatannya melayang kembali pada sebuah sore yang sangat kelabu di mana hujan turun dengan sangat deras membasahi aspal jalanan di depan kantor megah Mahardika Group yang dingin. Saat itu, dia berdiri di tengah lobi dengan sebuah koper tua yang pegangannya sudah hampir lepas. Sementara Adrian menatapnya dari lantai atas dengan pandangan yang penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang sangat mendalam tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di hati. Kata-kata tajam yang dilontarkan Adrian pada hari perceraian itu masih terngiang sangat jelas di telinga Elina. Seperti sebuah melodi kematian yang pernah menghancurkan seluruh semangat hidupnya yang rapuh. Adrian mengatakan bahwa Elina adalah wanita yang sangat tidak berharga dan tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa perlindungan finansial dari kekayaan keluarga Mahardika yang sangat melimpah itu. Shinta, yang saat itu berdiri dengan sangat angkuh di samping Adrian, bahkan sempat meludahi koper Elina sambil menertawakan kemalangan yang menimpanya sebagai seorang istri sah yang dibuang, seperti barang rongsokan yang sama sekali tidak berguna bagi perusahaan. Namun,
Penderitaan di masa lalu itu justru menjadi bahan bakar yang sangat kuat bagi Elina untuk bangkit dari kegelapan dan membangun identitas barunya di kancah finansial internasional yang sangat kejam. Dia meninggalkan Jakarta dengan membawa sisa tabungan yang sangat sedikit, lalu berjuang mengadu nasib di Singapura dan London demi mendapatkan pendidikan serta pengalaman kerja yang sangat keras. Malam-malam yang dia habiskan untuk belajar tentang strategi investasi global kini telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Mengubah wanita lemah yang dulu selalu ditindas menjadi seorang predator bisnis yang sangat cerdas serta penuh dengan perhitungan. Kembali ke realitas pesta malam ini. Elina melihat Pak Wijaya, salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan Adrian, sedang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar sekali. Elina melangkah mendekati pria tua tersebut dengan senyuman yang sangat memikat, namun syarat dengan maksud tertentu yang belum bisa dibaca oleh siapapun di ruangan tersebut. Pak Wijaya yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat teliti dalam memilih mitra bisnis tampak sangat terkesan dengan ketenangan yang ditunjukkan oleh Elina di hadapan mantan suaminya yang sedang sangat gelisah karena kehadiran sosok yang tidak terduga. Sambil berbincang dengan suara yang sangat rendah, Elina mulai memberikan beberapa informasi yang sangat halus, namun cukup untuk menggoyahkan kepercayaan Pak Wijaya terhadap manajemen finansial di Mahardika Group. Dia menyebutkan tentang beberapa kejanggalan dalam laporan arus kas tahunan yang sempat dia tinjau melalui analisis mendalam dari tim ahli di perusahaan Artemis Investment yang dipimpinnya sekarang. Wajah Pak Wijaya yang tadinya penuh dengan keceriaan perlahan-lahan berubah menjadi serius. Seolah-olah dia baru saja menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik kemegahan perusahaan yang sedang merayakan hari jadinya tersebut dengan mewah. Shinta yang sejak tadi memantau dari kejauhan merasa darahnya mendidih karena melihat Elina dengan sangat mudah mendekati orang-orang paling berpengaruh yang selama ini sangat sulit untuk dia dekati sendiri. Dia merasa posisinya sebagai ratu di lingkaran sosialita Jakarta sedang terancam oleh kehadiran Elina yang jauh lebih bersinar tanpa harus berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dengan langkah yang sengaja dihentak-hentakkan, Shinta mendekati Adrian dan membisikkan sesuatu yang penuh dengan racun agar suaminya segera melakukan tindakan tegas untuk mengusir Elina dari pesta yang seharusnya menjadi milik mereka sepenuhnya pada malam yang dingin. Adrian hanya bisa mendengus kesal karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki alasan hukum atau formal apapun untuk mengusir Elina yang hadir sebagai tamu undangan kehormatan global. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang salah yang dia ambil saat ini bisa berakibat fatal bagi reputasi perusahaannya yang sedang berada di bawah pengawasan ketat para investor asing. Rasa tidak berdaya ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi Adrian. Seorang pria yang selalu terbiasa mengatur hidup orang lain dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan perasaan atau konsekuensi jangka panjang dari perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Pikiran Adrian terus berputar mencari cara untuk menjatuhkan kredibilitas Elina di depan para tamu, namun setiap kali dia melihat mata Elina yang sangat dingin, keberaniannya seolah-olah menguap begitu saja. Dia teringat bagaimana dulu Elina sering menyiapkan teh hangat untuknya setiap malam saat dia pulang kerja dengan wajah yang penuh dengan kelelahan karena tekanan bisnis yang berat. Kini, tangan yang dulu sangat lembut itu mungkin sedang memegang pena untuk menandatangani dokumen yang bisa menghancurkan seluruh kekaisaran bisnis yang dia banggakan selama 10 tahun terakhir dengan penuh kesombongan yang sangat luar biasa. Sekali, Elina berjalan melewati sekelompok pengusaha muda yang sedang asyik membicarakan tren pasar properti, dan kehadirannya sekejap menghentikan pembicaraan mereka karena aura karisma yang begitu kuat yang dia pancarkan secara alami. Dia menyapa beberapa rekan bisnis lama Adrian dengan nada bicara yang sangat profesional,
memberikan kesan bahwa dia adalah sosok yang jauh lebih berkompeten dibandingkan dengan mantan suaminya tersebut. Setiap kata yang keluar dari bibir Elina dirancang dengan sangat hati-hati untuk menunjukkan bahwa dia memiliki akses ke informasi rahasia yang tidak dimiliki oleh orang awam di industri yang sangat kompetitif dan sangat sulit di sudut lain ruangan. Shinta mulai mencoba mendekati beberapa istri pejabat untuk mencari dukungan moral, namun dia justru mendapatkan respon yang sangat dingin dan terkesan menjauh dari para wanita tersebut. Para sosialita itu adalah orang-orang yang sangat ahli dalam mencium bau kegagalan, dan mereka menyadari bahwa angin kemenangan kini sedang berhembus ke arah Elina yang tampak sangat perkasa. Shinta merasa sangat dipermalukan ketika salah satu dari mereka dengan sengaja menanyakan tentang latar belakang pendidikan Elina yang ternyata jauh lebih tinggi dan bergengsi dibandingkan dengan latar belakang Shinta yang hanya lulusan dari sekolah biasa saja. Rasa iri yang sudah berkarat di hati Shinta kini berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Sehingga dia memutuskan untuk mendekati meja tempat Elina sedang meletakkan gelas minumannya yang sudah kosong. Shinta berdiri tepat di hadapan Elina dengan mata yang melotot penuh dengan kebencian. Mencoba menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi wanita yang dulu selalu menunduk ketakutan saat dia bentak dengan suara keras. Namun, Elina hanya menatap Shinta dengan pandangan yang sangat tenang, seolah sedang melihat sebuah pertunjukan komedi yang sangat membosankan dan tidak memiliki kualitas sama sekali bagi penonton yang cerdas dan kritis. Dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap, Shinta menuduh Elina sedang mencoba menggoda Adrian kembali karena merasa putus ada setelah hidup menderita selama 3 tahun di luar negeri tanpa tujuan. Elina hanya tersenyum tipis mendengarkan tuduhan yang sangat konyol itu. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke telinga Shinta untuk membisikkan sesuatu yang membuat wajah Shinta mendadak menjadi sangat pucat pasi. Elina mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menginginkan barang bekas yang sudah terkontaminasi oleh sampah. Sebuah kalimat yang sangat menusuk harga diri. Shinta yang selama ini merasa bangga telah berhasil merebut posisi istri sah. Shinta hampir saja berteriak histeris karena merasa sangat terhina. Namun dia segera menyadari bahwa semua mata sedang tertuju padanya dengan pandangan yang penuh dengan penilaian negatif terhadap sikapnya yang kasar. Dia terpaksa menelan kembali amarahnya dan mundur beberapa langkah dengan perasaan malu yang sangat luar biasa hebat di hadapan para tamu undangan yang sangat terhormat itu. Elina tidak memberikan kesempatan bagi Shinta untuk membalas. Dia justru langsung berbalik dan melanjutkan percakapannya dengan seorang bankir senior dari Bank Internasional yang sangat ternama di dunia finansial saat ini dengan sikap yang sangat tenang. Adrian melihat interaksi tersebut dari kejauhan dan merasa harga dirinya semakin hancur berantakan karena istrinya yang sekarang tampak sangat tidak berdaya menghadapi kehadiran mantan istrinya yang sangat tangguh. Dia menyadari bahwa Shinta bukanlah lawan yang sebanding bagi Elina, baik dalam hal kecerdasan intelektual maupun dalam hal kematangan emosional yang sangat dibutuhkan untuk bertahan di dunia elit. Penyesalan kecil mulai muncul di sudut hati Adrian. Namun dia segera menepisnya, karena dia terlalu sombong untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan membuang Elina dari hidupnya demi wanita yang hanya mementingkan harta. Langit di luar Plaza Imperial Jakarta semakin gelap. Seiring dengan semakin panasnya suasana di dalam aula yang dipenuhi dengan ketegangan antara masa lalu dan masa depan yang sangat tidak pasti. Elina tahu bahwa setiap detik yang dia habiskan di pesta ini adalah sebuah investasi waktu yang sangat berharga untuk menghancurkan fondasi kekuasaan Adrian secara sistematis dan terukur. Dia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan semua senjatanya, karena dia ingin menikmati setiap momen di mana Adrian dan Shinta merayap dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri
akibat dari perbuatan buruk mereka di masa yang lalu. Beberapa asisten pribadi Elina yang mengenakan pakaian serba hitam tampak berdiri di beberapa titik strategis, memberikan kesan bahwa Elina memiliki tim pengamanan yang sangat solid dan profesional dalam menjalankan tugas. Kehadiran mereka menambah kesan misterius sekaligus berwibawa bagi sosok Elina yang kini sudah dianggap sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di kawasan Asia oleh beberapa pengamat bisnis. Adrian merasa bahwa dia sedang dikepung oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah perasaan paranoid yang mulai menggerogoti kewarasannya di tengah dentuman musik klasik yang terus mengalun dengan sangat merdu di seluruh ruangan yang sangat luas. Adrian mencoba mendekati salah satu investor utamanya. Namun investor tersebut justru memberikan alasan untuk segera pergi dan berbicara dengan Elina tentang kemungkinan kerjasama dengan Artemis Investment di masa depan nanti. Penolakan yang sangat halus namun menyakitkan itu membuat Adrian menyadari bahwa dominasinya di pasar properti nasional bisa berakhir dalam waktu yang sangat singkat jika dia tidak segera mengambil langkah penyelamatan. Namun, setiap rencana yang dia susun di dalam kepalanya seolah-olah sudah diprediksi oleh Elina, yang selalu menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan kemenangan tersembunyi di balik matanya yang sangat tajam. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun tamu yang berniat meninggalkan pesta karena mereka semua ingin menyaksikan akhir dari drama yang sedang berlangsung antara dua tokoh utama yang sangat kontras. Elina berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Merenungkan betapa jauhnya dia telah melangkah sejak malam yang sangat menyedihkan di mana dia diusir dari rumah. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan martabatnya sebagai seorang wanita yang memiliki kehormatan dan kekuatan untuk menentukan nasib hidupnya sendiri di dunia. Elina tahu bahwa luka di hatinya mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Namun dia telah belajar untuk mengubah luka tersebut menjadi sebuah pedang yang sangat tajam untuk menebas ketidakadilan. Dia tidak lagi merasa menjadi korban dari keadaan, melainkan dia adalah arsitek dari sebuah rencana balas dendam yang sangat elegan dan akan memberikan dampak yang sangat luas bagi industri ini. Setiap senyuman yang dia berikan kepada para tamu adalah sebuah bagian dari strategi besar untuk menjatuhkan Adrian ke titik terendah dalam hidupnya, di mana tidak akan ada lagi tangan membantu. Di sisi lain, Adrian mulai meminum alkohol dengan dosis yang lebih banyak dari biasanya untuk menutupi rasa gugupnya yang sudah mencapai ambang batas yang bisa dia toleransi sebagai seorang pria. Shinta yang melihat perilaku suaminya mulai kehilangan kontrol berusaha menghentikannya, namun Adrian justru membentaknya dengan suara yang cukup keras, sehingga menarik perhatian beberapa tamu yang berada di dekat bar tersebut. Kegaduhan kecil itu semakin memperburuk citra pasangan tersebut di mata publik, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang selama ini mereka pamerkan di media sosial hanyalah sebuah kepalsuan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Elina hanya melihat kejadian itu dari kejauhan dengan tatapan yang sangat datar. Seolah-olah dia sudah memprediksi bahwa Adrian akan hancur dengan sendirinya, tanpa perlu dia dorong terlalu keras ke jurang. Dia menyadari bahwa karakter seseorang akan terlihat dengan sangat jelas saat mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dan Adrian terbukti tidak memiliki ketahanan mental yang cukup kuat. Kesuksesan yang selama ini Adrian banggakan ternyata hanyalah sebuah fatamorgana yang bisa hilang seketika saat kebenaran mulai terungkap ke permukaan dengan cara yang sangat dramatis dan tidak terduga oleh siapapun juga. Sebelum malam berakhir, Elina memberikan instruksi terakhir kepada asistennya untuk mengirimkan beberapa dokumen penting ke alamat email para direktur utama Bank Nasional yang menjadi pemberi pinjaman terbesar bagi Mahardika Group. Dia ingin memastikan bahwa besok pagi seluruh dunia bisnis akan bangun dengan berita yang akan mengguncang stabilitas perusahaan Adrian
hingga ke akar-akarnya yang selama ini tersembunyi dari publik. Rencana ini telah dia susun selama berbulan-bulan dengan sangat teliti. Melibatkan banyak ahli hukum dan akuntan forensik internasional yang sangat handal di bidangnya masing-masing untuk mencari setiap celah kesalahan pihak manajemen Adrian. Langkah Elina keluar dari aula pesta tersebut dilakukan dengan sangat dramatis. Meninggalkan aura kekosongan dan kebingungan di belakangnya yang masih terus dirasakan oleh Adrian dan Shinta yang berdiri mematung diam. Dia tidak mengucapkan kata perpisahan kepada siapapun, karena dia tahu bahwa dia akan segera bertemu kembali dengan mereka dalam situasi yang jauh lebih serius dan menentukan nasib mereka semua. Angin malam yang sejuk menyambutnya di lobi utama, memberikan rasa segar yang sangat luar biasa setelah menghabiskan waktu di dalam ruangan yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan yang sangat menyesakkan dada Elina. Kemeriahan pesta di dalam aula utama mulai terasa sangat menjemukan bagi Shinta yang hatinya sedang dipenuhi oleh kobaran api kecemburuan yang sangat membara sekali. Dia terus mengamati setiap gerak-gerik Elina dari kejauhan dengan mata yang menyipit penuh kebencian. Merasa bahwa sorotan lampu yang seharusnya menyinari dirinya kini telah berpindah sepenuhnya kepada wanita yang dulu sangat dia hina. Shinta mengepalkan tangannya dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya yang dicat merah tajam menusuk telapak tangannya sendiri tanpa dia sadari karena emosinya sudah benar-benar berada di puncak kemarahan yang sangat luar biasa. Sekali malam ini di tengah keramaian, Elina melangkah perlahan menuju balkon yang menghadap ke arah taman luas yang diterangi oleh cahaya lampu hias yang temaram dan sangat tenang sekali suasananya. Dia ingin menghirup udara segar sejenak untuk menenangkan pikirannya yang terus berputar merancang langkah-langkah strategis selanjutnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya secara perlahan dan sangat pasti. Angin malam yang bertiup lembut menerpa wajahnya, memberikan sensasi dingin yang sangat menyegarkan sekaligus memperkuat tekadnya untuk tidak pernah mundur dari jalan peperangan yang telah dia pilih sejak lama. Dia tahu bahwa saat ini Shinta pasti sedang merencanakan sesuatu yang sangat bodoh untuk menyerangnya secara terbuka. Langkah kaki Shinta yang sangat cepat dan terdengar kasar di atas lantai batu marmer segera memecah kesunyian di area balkon yang tadinya terasa sangat damai. Dia berdiri dengan berkacak pinggang di depan Elina, mencoba untuk terlihat dominan, meskipun secara fisik dia tampak jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan aura Elina yang megah. Shinta segera melontarkan kata-kata sindiran yang sangat tajam tentang bagaimana Elina bisa mendapatkan posisi tinggi di Artemis Investment melalui cara-cara yang sangat kotor dan menjijikkan. Dia menuduh Elina telah menjual harga dirinya demi mendapatkan jabatan direktur utama agar bisa kembali ke Jakarta untuk pamer kesuksesan yang sangat palsu. Elina tidak menunjukkan reaksi marah sedikit pun atas tuduhan yang sangat rendahan dan tidak berdasar yang dilontarkan oleh Shinta dengan nada suara yang bergetar. Dia justru menatap Shinta dengan pandangan yang penuh dengan rasa iba yang sangat mendalam, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak kecil yang sedang meronta-ronta ketakutan. Elina bertanya dengan suara yang sangat tenang tentang seberapa besar rasa tidak aman yang dirasakan Shinta, hingga dia harus terus-menerus menyerang orang lain secara personal. Pertanyaan sederhana itu bagaikan sebuah anak panah yang meluncur dengan sangat cepat dan tepat menusuk jantung pertahanan mental Shinta yang sebenarnya sangat rapuh sekali. Kemarahan Shinta semakin meledak ketika dia menyadari bahwa sindirannya tidak mampu melukai perasaan Elina, sedikit pun seperti yang dia harapkan sebelumnya. Dengan sangat penuh keyakinan, dia mulai berteriak bahwa Adrian tidak pernah mencintai Elina dan hanya menganggap pernikahan mereka sebagai sebuah kesalahan masa muda yang sangat memalukan untuk diingat kembali sekarang. Shinta membanggakan betapa Adrian sangat memuja setiap inci tubuhnya dan selalu memberikan kemewahan yang tidak pernah bisa didapatkan oleh Elina selama bertahun-tahun menjadi istri sah. Namun, bagi Elina,
Semua bualan Shinta itu hanyalah sebuah bentuk kompensasi atas kekosongan jiwa yang sangat menyedihkan yang dialami oleh wanita simpanan tersebut setiap hari. Dengan gerakan yang sangat tenang, Elina mengeluarkan sebuah ponsel pintar dari tas kecilnya yang bermerek ternama dan menunjukkan sebuah layar yang berisi data statistik. Dia menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana aset Mahardika Group sebenarnya sudah mulai terkikis habis demi membiayai gaya hidup mewah Shinta yang sangat tidak terkendali. Elina bertanya, apakah Shinta tahu bahwa Adrian telah menggadaikan beberapa properti penting perusahaan hanya untuk membelikan kalung berlian yang kini melingkar di lehernya yang tampak sangat sombong. Informasi tersebut membuat Shinta terdiam seketika dengan mulut yang terbuka sedikit, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Elina mengetahui detail finansial yang sangat rahasia tersebut. Adrian Mahardika muncul dari kegelapan koridor dengan wajah yang memerah karena pengaruh alkohol yang mulai menguasai kesadarannya yang sudah sangat tipis pada malam yang panjang. Dia mendengar perdebatan panas antara kedua wanita itu dan segera mencoba untuk mengambil kembali kendali situasi dengan menggunakan otoritasnya sebagai tuan rumah acara. Adrian membentak Elina agar segera menghentikan bicaranya yang dia anggap sebagai sebuah upaya untuk menghasut istrinya dengan informasi yang penuh dengan kebohongan yang sangat kejam. Dia berusaha terlihat melindungi Shinta di bawah lengannya. Namun matanya tidak berani menatap langsung ke dalam bola mata Elina yang sangat tajam dan penuh dengan wibawa. Elina hanya melirik Adrian sekilas dengan tatapan yang sangat asing. Seolah-olah dia sedang melihat seorang asing yang tidak sengaja lewat di hadapannya tanpa ada kepentingan. Dia sama sekali tidak menjawab bentakan Adrian, melainkan terus melanjutkan penjelasannya kepada Shinta tentang masa depan yang akan segera mereka hadapi dalam waktu yang sangat dekat. Pengabaian total dari Elina membuat Adrian merasa sangat tidak dihargai dan sangat marah karena selama ini dia selalu menjadi pusat perhatian yang sangat dihormati. Dia merasa harga dirinya sebagai seorang pria sejati sedang diinjak-injak di depan wanita yang dulu pernah sangat patuh serta tunduk pada setiap perintah yang dia berikan. Ketegangan di balkon tersebut semakin memuncak ketika Elina menyebutkan tentang sebuah skandal penggelapan dana proyek pembangunan apartemen mewah yang sedang dikerjakan oleh Mahardika Group saat ini. Wajah Adrian yang tadinya memerah kini berubah menjadi sangat pucat seperti mayat karena dia tahu bahwa informasi itu adalah rahasia yang sangat menjaga ketat. Dia bertanya dengan nada yang sangat gemetar dari mana Elina bisa mendapatkan akses ke dokumen internal perusahaan yang sangat rahasia dan memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi. Elina hanya tersenyum dingin dan menyatakan bahwa di dunia bisnis global, tidak ada satu pun rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan selamanya dari pengamatan para investor yang sangat cerdas. Elina menjelaskan bahwa sebagai perwakilan dari Artemis Investment, dia memiliki hak hukum yang sangat kuat untuk melakukan audit mendalam terhadap semua calon mitra bisnisnya. Dia menekankan bahwa integritas moral seorang pemimpin perusahaan adalah aset yang jauh lebih berharga daripada jumlah saldo yang ada di dalam rekening bank manapun di dunia. Perkataan Elina tersebut membuat Adrian merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan moralitasnya demi mengejar ambisi yang sangat buta. Shinta yang mulai menyadari bahwa posisi suaminya sedang terancam besar hanya bisa berdiri gemetar tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun untuk membela diri mereka yang sangat bersalah. Tekanan psikologis yang diberikan oleh Elina sangat terukur dan dilakukan dengan cara yang sangat elegan, hingga membuat Adrian merasa sedang berada di ruang sidang. Dia menantang Adrian untuk menunjukkan laporan keuangan yang asli kepada para investor yang saat ini sedang menunggu di dalam aula dengan penuh rasa percaya diri. Elina tahu pasti bahwa Adrian tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Karena itu akan sama saja dengan melakukan tindakan bunuh diri secara profesional. Keheningan yang terjadi di antara mereka bertiga terasa sangat berat.
Seolah-olah udara di sekitar mereka telah membeku menjadi es yang sangat keras dan sangat sulit untuk bisa dicairkan kembali dengan mudah. Adrian mencoba untuk bernegosiasi dengan Elina menggunakan nada suara yang sedikit lebih lembut, berusaha mengingatkan Elina tentang kenangan manis yang pernah mereka lalui bersama di masa lalu. Dia berharap bahwa Elina masih memiliki sedikit rasa cinta atau setidaknya rasa kasihan yang tersisa di dalam hatinya, yang kini sudah berubah menjadi sangat keras. Namun, Elina segera memotong pembicaraan Adrian dengan menyatakan bahwa kenangan itu sudah dia buang bersama dengan sampah yang dia keluarkan. Dari rumah mereka 3 tahun lalu, dia menegaskan bahwa saat ini dia berdiri di sana hanya sebagai seorang profesional yang sedang menjalankan tugas untuk melindungi kepentingan finansial perusahaannya yang sangat besar dan sangat berkuasa. Suara musik orkestra dari dalam aula masih terdengar sayup-sayup sampai ke balkon, memberikan kontras yang sangat ironis antara keriuhan pesta dan kehancuran mental pasangan tersebut. Elina membetulkan posisi anting mutiara hitamnya dengan sangat perlahan, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak merasa tertekan dengan kehadiran Adrian maupun Shinta yang penuh dengan kebencian. Dia merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir sebelum dia meninggalkan area balkon untuk kembali bergabung dengan para tamu lainnya. Elina ingin memastikan bahwa pesan yang dia sampaikan telah tertanam dengan sangat kuat di dalam sanubari Adrian yang penuh dengan noda hitam akibat dari perbuatannya sendiri yang sangat jahat. Shinta tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh, mencoba menggunakan air mata sebagai senjata terakhirnya untuk mendapatkan simpati dari Adrian dan mungkin juga dari Elina yang tampak sangat dingin. Dia menuduh Elina sebagai wanita yang tidak memiliki hati karena tega menghancurkan kebahagiaan orang lain hanya demi kepentingan bisnis dan balas dendam yang sangat pribadi. Namun, tangisan Shinta tidak memberikan dampak apapun pada Elina, yang justru melihat drama tersebut dengan pandangan yang sangat jijik dan tidak tertarik sama sekali. Elina tahu bahwa air mata Shinta adalah air mata buaya yang sengaja dikeluarkan untuk menutupi kesalahan dan ketakutannya akan kehilangan gaya hidup mewah yang selama ini dia banggakan di depan orang. Elina melangkah maju 1 langkah, membuat Adrian dan Shinta secara refleks mundur karena merasa terintimidasi oleh energi yang sangat kuat dari kehadiran wanita luar biasa itu. Dia berbisik dengan suara yang sangat rendah namun sangat jelas bahwa besok pagi adalah hari di mana kebenaran akan mulai menampakkan dirinya. Dia menyarankan kepada Adrian untuk segera menyiapkan pengacara terbaik yang dia miliki, karena badai hukum yang akan datang akan jauh lebih besar dari apapun. Setelah mengatakan hal tersebut, Elina berbalik dengan sangat anggun, membiarkan gaun hitamnya menyapu lantai balkon dengan suara desiran yang sangat halus dan sangat misterius bagi pendengaran orang yang merasa berdosa. Saat Elina berjalan kembali menuju aula, dia berpapasan dengan beberapa pelayan yang membawa nampan minuman mahal dan dia memberikan senyuman ramah kepada mereka semua dengan tulus. Dia tidak lagi memedulikan keberadaan Adrian dan Shinta yang masih mematung di balkon dalam kegelapan malam yang terasa sangat mencekam bagi mereka berdua sekarang. Di dalam aula, Elina segera dikerumuni kembali oleh para pengusaha kelas atas yang ingin mendengar pendapatnya tentang perkembangan ekonomi global di masa yang akan datang nanti. Dia membalas setiap pertanyaan dengan sangat cerdas, menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin yang sangat berwawasan luas dan sangat dihormati oleh semua rekan bisnis yang ada di dalam ruangan besar itu. Bagi Adrian, melihat Elina tertawa kecil sambil berbincang dengan para petinggi negara adalah sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan bagi egonya yang sudah hancur lebur malam ini. Dia merasa seolah-olah Elina telah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Sosok yang tidak pernah dia kenal sebelumnya selama bertahun-tahun hidup dalam ikatan pernikahan yang sah. Rasa asing yang dia rasakan terhadap mantan istrinya itu membuat Adrian menyadari betapa dia
tidak pernah benar-benar menghargai potensi besar yang dimiliki oleh Elina saat dulu. Kini, Elina telah menjelma menjadi sebuah gunung es yang sangat besar yang siap untuk menghancurkan kapal Mahardika Group yang sedang berlayar dengan sangat sombong di tengah lautan yang penuh dengan badai. Malam itu ditutup dengan keheningan yang sangat dalam di antara Adrian dan Shinta, meskipun musik masih terus mengalun dengan sangat kencang di seluruh area aula pesta tersebut. Mereka berdua menyadari bahwa mulai besok, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Karena bayang-bayang masa lalu telah datang untuk menuntut keadilan yang sesungguhnya. Elina telah berhasil menanamkan benih-benih kehancuran yang sangat efektif di dalam pikiran musuh-musuhnya tanpa harus menggunakan kekerasan fisik yang sangat kasar dan sangat tidak elegan. Dia meninggalkan pesta dengan kepala tegak. Merasa puas, karena tahap pertama dari rencana besarnya telah berjalan dengan sangat sempurna, sesuai dengan apa yang dia harapkan sejak awal keberangkatan dari luar negeri. Di dalam mobil limusin yang membawanya pergi meninggalkan Plaza Imperial, Elina menatap keluar jendela melihat kemacetan kota Jakarta yang tampak seperti aliran sungai cahaya yang tidak pernah berhenti. Dia membuka satu dokumen lagi di tablet miliknya, memastikan bahwa semua bukti tentang keterlibatan Shinta dalam perusahaan cangkang sudah siap untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tidak ada rasa ragu sedikit pun di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah keharusan untuk mengakhiri rezim keserakahan Adrian. Elina menarik napas panjang, menikmati kebebasan yang sesungguhnya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah berhasil mengalahkan ketakutan terburuk dalam hidup mereka sendiri dengan penuh keberanian yang sangat luar biasa. Malam yang penuh dengan drama dan intrik politik bisnis ini barulah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawa Elina menuju puncak keadilan yang sudah lama dia impikan. Dia tersenyum sendiri saat teringat ekspresi wajah Shinta yang tampak sangat ketakutan ketika rahasia-rahasianya mulai diungkapkan satu persatu dengan sangat tenang dan terukur. Elina menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak terletak pada berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di tengah badai masalah. Perjalanan pulang menuju hotel tempatnya menginap terasa sangat singkat. Seolah-olah seluruh alam semesta sedang mendukung setiap langkah yang dia ambil untuk menegakkan kebenaran bagi dirinya dan bagi orang-orang yang selama ini telah menjadi korban. Sementara itu, di dalam aula yang mulai sepi, Adrian Mahardika menatap gelas minumannya yang sudah kosong dengan pandangan mata yang sangat kosong, serta penuh dengan rasa keputusasaan yang sangat mendalam sekali. Dia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan yang mungkin tidak akan bisa dia lalui dengan selamat jika dia tetap menggunakan cara-cara lamanya yang sangat licik. Kehadiran Elina bukan hanya membawa ancaman finansial, melainkan juga membawa cermin besar yang memaksa Adrian untuk melihat betapa buruknya karakter asli yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi. Kegelapan malam seolah-olah mulai menelan sisa-sisa kejayaannya yang fana, meninggalkan dia sendirian dalam kehampaan yang sangat menyesakkan jiwa dan raga yang sudah sangat lelah dengan segala kepalsuan duniawi yang sangat tidak bermakna sama sekali bagi hidupnya. Elina memejamkan matanya sejenak, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya sebelum dia benar-benar beristirahat untuk menghadapi pertarungan yang jauh lebih besar di meja hijau pada keesokan harinya yang sangat dinantikan. Dia merasa sangat bangga dengan kemajuan yang telah dia capai. Namun dia tetap rendah hati karena tahu bahwa perjalanan ini masih sangat jauh dari kata selesai yang sesungguhnya. Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang paling bersih dan paling bermartabat, agar tidak ada lagi orang yang berani merendahkan martabat seorang wanita hanya karena posisi sosial. Dengan tekad yang semakin bulat,
Elina bersiap untuk mengakhiri babak ini dan memulai babak baru yang penuh dengan harapan serta cahaya kemenangan yang sangat gemilang bagi masa depan karirnya yang sangat cemerlang di dunia bisnis internasional. Mentari pagi menyelinap melalui celah tirai kantor pusat Mahardika Group yang megah. Namun suasana di dalamnya jauh dari kata tenang bagi sang direktur utama yang gelisah. Adrian duduk di balik meja eksekutifnya dengan mata yang sembab akibat kurang tidur karena memikirkan ancaman Elina semalam suntuk yang terus menghantuinya tanpa henti. Dia berkali-kali memeriksa jadwal pertemuan hari ini, berharap bahwa apa yang terjadi di pesta kemarin hanyalah sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah menjadi kenyataan yang sangat pahit. Sekretarisnya baru saja memberitahukan bahwa perwakilan dari Artemis Investment akan tiba dalam waktu singkat untuk meninjau kembali seluruh kontrak investasi besar tersebut. Langkah kaki yang teratur terdengar di sepanjang koridor luar kantor, menciptakan ritme yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang sedang menunggu di dalam ruangan kedap suara itu. Pintu besar berbahan kayu jati itu terbuka dengan perlahan, menampakkan sosok Elina yang mengenakan setelan bisnis berwarna biru dongker yang sangat tajam dan profesional sekali. Dia tidak datang sendirian, melainkan didampingi oleh sekelompok pengacara dan akuntan publik internasional yang membawa koper-koper penuh dengan dokumen penting serta rahasia perusahaan yang sangat krusial. Kehadiran mereka segera mengubah suhu di dalam ruangan menjadi sangat dingin dan penuh dengan aura persaingan bisnis yang kompetitif. Elina duduk di kursi di hadapan Adrian tanpa menunggu instruksi, menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali penuh atas pertemuan yang sangat menentukan nasib Mahardika Group ini. Dia meletakkan sebuah map perak di atas meja kaca yang berkilau, lalu menatap Adrian dengan pandangan yang sangat datar, namun sangat tajam, menghujam langsung ke jantung. Tidak ada lagi sisa keramahan di wajahnya. Hanya ada profesionalisme tinggi yang dibalut dengan keinginan kuat untuk menegakkan keadilan atas segala perlakuan buruk di masa lalu. Elina membuka dokumen pertama dan mulai membacakan poin-poin pelanggaran kontrak yang ditemukan oleh tim auditnya selama beberapa jam terakhir tadi malam. Adrian mencoba untuk memprotes dengan suara yang dipaksakan terdengar tegas. Namun suaranya justru terdengar parau dan tidak memiliki keyakinan sama sekali di depan para ahli hukum internasional. Dia berdalih bahwa semua prosedur keuangan di perusahaannya sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di negara ini sejak bertahun-tahun yang lalu tanpa masalah. Namun, Elina segera menyodorkan bukti transfer rahasia yang menunjukkan adanya aliran dana gelap ke rekening pribadi milik Shinta yang disamarkan sebagai biaya konsultasi fiktif. Adrian terdiam 1000 bahasa melihat dokumen yang sangat akurat itu, menyadari bahwa sistem keamanan data perusahaannya ternyata telah ditembus dengan sangat mudah sekali. Di sisi lain kota, Shinta sedang berusaha menghubungi beberapa teman sosialitanya untuk mencari dukungan. Namun dia justru mendapatkan penolakan demi penolakan yang sangat dingin dari mereka semua. Kabar tentang kembalinya Elina sebagai penguasa finansial telah tersebar luas, membuat posisi Shinta menjadi sangat terisolasi dari pergaulan kelas atas yang selama ini dia dambakan. Dia merasa sangat panik karena semua fasilitas mewah yang dia nikmati selama ini terancam dicabut jika Mahardika Group jatuh ke tangan para kreditur global. Rasa frustrasi mulai merayapi hatinya, membuatnya melakukan tindakan nekat dengan mendatangi kantor Adrian untuk mencoba mengintervensi pertemuan yang sedang berlangsung sangat tegang itu. Kehadiran Shinta di lobi kantor segera menciptakan kegaduhan kecil karena dia memaksa masuk ke ruang rapat tanpa memiliki janji temu yang resmi dengan pihak manajemen. Petugas keamanan mencoba menghentikannya. Namun Shinta terus berteriak, histeris menyebutkan bahwa dia adalah istri sah dari direktur utama yang memiliki hak penuh atas gedung ini. Elina yang mendengar keributan itu dari dalam ruangan hanya tersenyum tipis.
sebuah senyuman yang penuh dengan penghinaan terhadap perilaku rendahan wanita yang dulu merebut suaminya. Dia meminta asistennya untuk membiarkan Shinta masuk. Karena dia ingin Shinta menyaksikan sendiri bagaimana seluruh dunia yang mereka bangun akan hancur seketika. Saat Shinta masuk ke dalam ruangan, dia tertegun melihat Elina duduk dengan begitu megah dikelilingi oleh para pria, berpengaruh yang tampak sangat patuh pada instruksinya. Dia mencoba menyerang Elina dengan kata-kata kasar. Namun para pengacara Elina segera mengingatkannya bahwa segala bentuk fitnah dan gangguan terhadap proses bisnis akan berakibat pada tuntutan hukum. Shinta merasa seperti tikus yang terjebak di dalam lubang yang gelap. Menyadari bahwa kecantikannya yang selama ini dia banggakan tidak memiliki kekuatan apapun, Adrian menatap istrinya dengan pandangan yang penuh dengan kemarahan karena perilaku Shinta justru semakin memperburuk situasi diplomasi bisnis yang sedang mereka upayakan. Elina kemudian beralih kepada agenda berikutnya, yaitu pertemuan tertutup dengan para pemegang saham minoritas yang selama ini merasa dianaktirikan oleh kebijakan sepihak dari Adrian Mahardika. Dia secara strategis telah menghubungi mereka satu persatu sejak sebulan yang lalu, menawarkan visi baru yang jauh lebih menguntungkan dan transparan bagi semua pihak. Para pemegang saham itu hadir melalui panggilan video internasional, memberikan dukungan penuh kepada Elina untuk melakukan restrukturisasi total terhadap kepemimpinan di Mahardika Group dalam waktu dekat. Adrian menyadari bahwa dia telah kehilangan dukungan dari dalam organisasinya sendiri. Sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan bagi seorang pemimpin yang sangat otoriter. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Elina berhasil menunjukkan bahwa Adrian telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan bagi keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan tersebut. Dia memaparkan rencana untuk mengambil alih aset-aset utama sebagai jaminan atas hutang-hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo, namun belum juga dibayarkan kepada pihak Artemis. Adrian hanya bisa tertunduk lesu di kursinya, merasa seluruh energinya telah habis terkuras oleh serangan strategi yang sangat terencana dan sangat mematikan dari Elina. Dia melihat semua pencapaiannya selama 10 tahun terakhir sedang di ujung tanduk, menunggu waktu untuk runtuh bersama dengan harga dirinya yang sudah hancur. Shinta mencoba mendekati Elina dengan wajah yang pura-pura memohon belas kasihan, berharap bahwa sisi lembut Elina di masa lalu masih bisa dia manfaatkan untuk keselamatannya. Namun, Elina bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah Shinta. Dia terus berdiskusi dengan tim akuntannya tentang proses likuidasi beberapa aset yang dianggap tidak produktif lagi. Dinginnya sikap Elina membuat Shinta menyadari bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi atau pengampunan bagi mereka yang telah menghancurkan hidup orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kebencian yang dulu Elina rasakan kini telah berubah menjadi sebuah keadilan yang sangat objektif dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Strategi Elina untuk mengisolasi Adrian dari jaringan bisnisnya mulai membuahkan hasil yang sangat nyata ketika beberapa bank besar secara serentak membekukan fasilitas kredit bagi Mahardika Group. Kabar tentang audit investigasi yang dilakukan oleh Artemis Investment telah memicu ketakutan luar biasa di kalangan lembaga keuangan nasional yang tidak ingin ikut terseret ke dalam skandal. Adrian melihat teleponnya terus berdering dari para kontraktor yang menagih pembayaran, namun dia tidak memiliki jawaban apapun untuk diberikan kepada mereka semua pada saat ini. Dia merasa seperti seorang kapten yang sedang melihat kapalnya tenggelam perlahan ke dasar laut tanpa memiliki sekoci untuk menyelamatkan diri sendiri. Elina menutup map peraknya dengan suara dentuman yang sangat tegas, menandakan bahwa pertemuan awal ini telah selesai dengan kemenangan telak di pihaknya yang sangat kuat. Dia berdiri dengan anggun, merapikan pakaiannya, dan menatap Adrian serta Shinta untuk terakhir kalinya di dalam ruangan kantor yang kini terasa sangat asing bagi mereka. Dia menyatakan
bahwa dokumen resmi pengambilalihan akan dikirimkan melalui kurir pengadilan pada sore hari ini, agar semua proses dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum. Tanpa menunggu jawaban, Elina melangkah keluar dari ruangan tersebut dengan diikuti oleh timnya yang sangat solid, meninggalkan atmosfer kesedihan dan kehancuran yang sangat mendalam. Di koridor kantor, para karyawan menatap Elina dengan penuh rasa hormat sekaligus rasa takut, menyadari bahwa masa depan pekerjaan mereka kini berada di tangan wanita yang sangat tangguh itu. Elina tidak merasa jumawa. Dia justru merasakan beban tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan nasib ribuan orang yang menggantungkan hidup di perusahaan ini dari keserakahan Adrian. Dia segera memberikan instruksi kepada manajer sumber daya manusia untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan tetap terpenuhi selama masa transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung ini. Keadilan bagi Elina bukan hanya tentang membalas dendam pribadi, melainkan tentang memperbaiki sistem yang telah dirusak oleh keserakahan dan kekuasaan yang sangat buta. Adrian Mahardika masih terduduk diam di meja kantornya, menatap ke arah luar jendela, di mana gedung-gedung pencakar langit Jakarta seolah-olah sedang menertawakan kegagalannya yang sangat memalukan sekali. Dia teringat kembali pada masa-masa awal pernikahannya dengan Elina, saat mereka berdua masih berjuang dari bawah dengan penuh kejujuran dan kasih sayang yang sangat murni tanpa ada noda. Namun, kesuksesan yang datang dengan sangat cepat telah membutakan matanya, membuatnya merasa bisa melakukan apa saja, termasuk mengkhianati janji suci pernikahan demi ambisi yang sangat semu. Kini, dia harus membayar semua itu dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehilangan segalanya termasuk kehormatan nama besar keluarganya sendiri. Shinta yang tidak terima dengan keadaan ini mulai menghancurkan barang-barang yang ada di meja Adrian, meluapkan kemarahannya yang sangat tidak terkendali kepada suaminya yang dianggap tidak berguna lagi. Dia menyalahkan Adrian karena telah membiarkan Elina kembali ke dalam hidup mereka dan merusak semua rencana mewah yang sudah mereka susun untuk masa tua nanti. Adrian hanya diam menerima semua makian itu, menyadari bahwa wanita yang dia pilih sebagai pengganti Elina ternyata hanyalah seorang parasit yang akan pergi saat pohonnya mulai mati. Kebenaran yang sangat pahit ini menghantam kesadarannya, membuat Adrian merasa sangat kesepian di tengah kemewahan yang kini terasa sangat dingin dan menyesakkan dada. Malam itu, berita tentang krisis di Mahardika Group menjadi topik utama di seluruh media bisnis nasional, membuat reputasi Adrian hancur dalam hitungan jam saja ke titik terendah. Para investor yang tadinya memuja Adrian kini mulai mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan diri dari segala bentuk kerjasama yang pernah dilakukan dengan pria yang kini dianggap bermasalah tersebut. Elina memantau semua perkembangan itu dari kantor barunya. Rasa bahwa setiap langkah yang dia ambil sudah berada di jalur yang benar untuk memberikan pelajaran berharga. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih akan menghadapi tantangan dari pihak Adrian yang mungkin akan mencoba melakukan perlawanan hukum terakhir yang sangat putus asa. Namun, Elina sudah menyiapkan segala kemungkinan serangan balik dengan sangat matang bersama dengan tim pengacara terbaik yang pernah dia pekerjakan selama karirnya di luar negeri yang sangat sukses. Dia memiliki bukti-bukti tambahan yang lebih mengejutkan tentang keterlibatan Adrian dalam jaringan pencucian uang internasional yang selama ini belum tercium oleh pihak otoritas pajak dalam negeri. Elina tidak ingin menghancurkan Adrian secara fisik. Dia ingin menghancurkannya secara sistematis, sehingga tidak ada lagi celah baginya untuk bisa bangkit kembali dengan cara-cara yang curang. Baginya, integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dengan jumlah uang sebanyak apapun yang ada di dunia finansial global. Lampu-lampu di kantor pusat Mahardika Group mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan kegelapan yang seolah-olah menjadi gambaran masa depan bagi Adrian dan Shinta yang masih terjebak di sana.
Mereka berdua menyadari bahwa kekuasaan yang mereka miliki ternyata hanyalah sebuah pinjaman yang kini telah ditagih kembali oleh pemilik sahnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Elina telah membuktikan bahwa kecerdasan dan strategi yang jujur akan selalu menang melawan kelicikan dan keangkuhan yang tidak memiliki fondasi moral yang sangat kuat sama sekali. Besok akan menjadi hari baru, di mana Elina akan memulai langkah perdananya sebagai penguasa baru, yang akan membawa perubahan besar bagi industri properti. Elina menutup laptopnya dan berdiri di balkon apartemennya. Menatap bintang-bintang yang tampak bersinar terang di langit Jakarta yang biasanya penuh dengan polusi dan kebisingan yang sangat mengganggu, dia merasa sangat lega karena beban masa lalu yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat sedikit demi sedikit, seiring dengan jalannya rencana besar yang dia jalankan ini. Kemenangan ini bukan untuk dipamerkan kepada dunia, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu melewati badai terhebat dalam hidupnya dengan tetap menjaga kehormatan. Elina menarik napas dalam-dalam. Merasakan kedamaian yang sudah sangat lama, tidak dia rasakan semenjak malam pengusiran yang sangat menyedihkan di masa yang lalu. Suasana di ballroom utama Hotel Grand Mulia Jakarta malam itu terasa sangat berbeda dibandingkan dengan kemeriahan pesta beberapa hari yang lalu bagi para undangan. Ketegangan yang menyelimuti udara tampak nyata saat ratusan pasang mata tertuju pada layar monitor raksasa yang sudah disiapkan oleh tim teknis profesional dari Artemis Investment. Adrian Mahardika duduk di barisan depan dengan keringat dingin yang membasahi keningnya, meskipun pendingin ruangan sudah disetel pada suhu paling rendah yang memungkinkan. Dia merasa seperti sedang menunggu vonis hukuman mati dari seorang hakim yang sangat tidak kenal ampun terhadap segala bentuk kesalahan yang diperbuat. Elina berdiri di balik panggung sambil mengatur napasnya dengan sangat teratur agar suaranya tetap stabil saat berbicara di depan publik yang sangat kritis nanti. Dia mengenakan blazer putih bersih yang melambangkan kejujuran sekaligus kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh segala bentuk ancaman dari pihak musuh yang mulai terpojok. Asistennya memberikan isyarat bahwa acara siaran langsung di berbagai stasiun televisi berita nasional sudah dimulai dengan jumlah penonton yang mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Elina memejamkan matanya sejenak untuk memfokuskan pikiran pada tujuan utamanya, yaitu mengungkap kebenaran yang selama ini terkubur di bawah tumpukan uang haram milik Adrian. Ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara, Elina melangkah ke atas podium dengan langkah yang sangat anggun, namun penuh dengan otoritas seorang pemimpin yang sangat berpengalaman. Seluruh ruangan mendadak sunyi, senyap seolah-olah waktu telah berhenti berputar hanya untuk mendengarkan setiap patah kata yang akan keluar dari bibir wanita yang sangat cantik itu. Dia menatap langsung ke arah kamera dengan pandangan yang tajam, memberikan kesan bahwa dia sedang berbicara secara pribadi kepada setiap orang yang menonton di rumah masing-masing. Adrian yang melihat pemandangan tersebut dari kursinya merasa bahwa akhir dari kejayaannya sudah berada tepat di depan pelupuk matanya yang lelah sekali. Elina membuka pidatonya bukan dengan ucapan selamat yang basa-basi, melainkan dengan sebuah pernyataan keras tentang integritas dalam dunia bisnis yang sudah mulai luntur saat ini. Dia menekankan bahwa kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain dan kecurangan finansial adalah sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang sangat mendasar. Suaranya yang jernih dan berwibawa menggema di seluruh penjuru ballroom, menciptakan suasana khidmat yang membuat banyak orang mulai merasa gelisah sekaligus sangat penasaran dengan kelanjutannya. Shinta yang duduk di samping Adrian terus memainkan jari jemarinya dengan sangat cemas, menyadari bahwa badai besar yang sesungguhnya akan segera menerjang kehidupan mereka yang sangat fana. Layar besar di belakang Elina tiba-tiba menampilkan grafik-grafik rumit yang menunjukkan adanya selisih dana yang sangat masif dalam laporan pajak tahunan milik perusahaan Mahardika Group. Elina menjelaskan dengan sangat detail tentang bagaimana skema pencucian uang dilakukan melalui serangkaian perusahaan cangkang
yang terdaftar di beberapa wilayah suaka pajak di luar negeri secara rahasia. Penjelasan yang sangat teknis tersebut dipaparkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga semua wartawan yang hadir segera menyadari betapa besarnya skandal korupsi yang sedang mereka saksikan saat ini. Adrian mencoba berdiri untuk memberikan interupsi, namun suaranya segera tenggelam oleh desas-desus kaget dari para tamu undangan yang sangat terkejut melihat bukti-bukti tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Elina kemudian menampilkan dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan langsung Shinta dalam penggelapan dana kesejahteraan karyawan untuk kepentingan belanja barang mewah pribadi, foto-foto mutasi rekening dan bukti transaksi pembelian perhiasan mahal dengan menggunakan uang perusahaan terpampang dengan sangat jelas, sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mengelak lagi. Shinta menutupi wajahnya dengan tas tangan karena merasa sangat malu. Sementara lampu kilat kamera dari para fotografer terus menyambar ke arahnya tanpa henti seperti serangan kilat, reputasi sebagai pasangan idaman yang selama ini mereka citrakan di hadapan publik hancur berantakan dalam waktu yang kurang dari 15 menit saja. Para investor asing yang hadir dalam acara tersebut segera melakukan komunikasi darurat dengan kantor pusat mereka masing-masing untuk segera menarik seluruh modal dari perusahaan Adrian. Mereka tidak ingin nama baik korporasi mereka ikut tercemar oleh skandal kriminal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta penipuan publik yang sangat memalukan di tingkat internasional. Elina menunjukkan sebuah surat perintah dari otoritas keuangan yang mencabut izin operasional sementara bagi beberapa anak perusahaan Mahardika Group yang terbukti melakukan pelanggaran hukum berat. Suasana yang tadinya formal kini berubah menjadi penuh dengan kekacauan saat para jurnalis mulai saling berebut untuk mendapatkan posisi paling depan agar bisa mengambil foto reaksi Adrian. Elina menutup presentasinya dengan sebuah pesan moral yang sangat kuat tentang arti sebenarnya dari sebuah kemenangan bagi seseorang yang telah berjuang keras mempertahankan kehormatannya. Dia menyatakan bahwa keadilan mungkin datang terlambat, namun dia akan selalu menemukan jalan untuk menampakkan dirinya kepada mereka yang berani berdiri di atas kebenaran sejati. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Elina meletakkan mikrofon dengan sangat tenang dan menatap Adrian dengan pandangan yang seolah mengatakan bahwa semua hutang masa lalu kini telah terbayar lunas. Dia tidak membutuhkan tepuk tangan, karena baginya melihat kebenaran terungkap adalah sebuah pencapaian tertinggi yang jauh lebih berharga daripada harta benda yang ada di dunia. Adrian Mahardika merasa dunianya benar-benar sudah runtuh dan tidak ada lagi jalan untuk kembali memperbaiki nama baiknya yang sudah hancur lebur di hadapan publik. Dia melihat para rekan bisnis yang dulu selalu menjilatnya kini justru memberikan tatapan jijik dan mulai menjauh darinya seolah-olah dia adalah pembawa wabah penyakit menular. Rasa sesak di dadanya semakin menjadi-jadi saat dia menyadari bahwa semua kekuasaan yang dia miliki ternyata sangat rapuh ketika berhadapan dengan kecerdasan strategi milik Elina. Dia menyesali segala kesombongan yang pernah dia tunjukkan di masa lalu. Namun dia tahu bahwa penyesalan di saat seperti ini sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi bagi hidupnya. Segera setelah Elina turun dari podium, puluhan wartawan langsung mengerubunginya untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang langkah hukum selanjutnya yang akan diambil oleh pihak Artemis Investment Global. Elina menjawab setiap pertanyaan dengan sangat tenang dan profesional, memberikan kesan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar memegang kendali atas situasi yang sangat darurat ini. Dia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan aset-aset penting perusahaan agar tidak semakin disalahgunakan oleh pihak manajemen yang sudah kehilangan kredibilitas moral sepenuhnya. Sikap tenang yang ditunjukkan oleh Elina berbanding terbalik dengan kepanikan yang sedang dialami oleh Adrian dan Shinta yang masih terjebak di tengah kerumunan massa yang sangat marah. Shinta mencoba melarikan diri melalui pintu belakang ballroom. Namun langkahnya segera dihentikan oleh beberapa petugas keamanan yang sudah berjaga di setiap sudut ruangan yang luas itu.
Dia berteriak bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah keuangan perusahaan dan mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban dari manipulasi yang dilakukan oleh Adrian Mahardika sendiri. Namun, tidak ada satupun orang yang percaya pada ucapannya karena bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Elina sebelumnya sudah sangat kuat dan tidak bisa terbantahkan lagi secara hukum. Shinta jatuh terduduk di lantai sambil menangis histeris. Menyadari bahwa masa-masa hidup mewahnya sebagai nyonya besar di perusahaan raksasa ini telah berakhir dengan sangat tragis malam ini. Dari kejauhan, Elina melihat pemandangan tersebut dengan hati yang datar tanpa ada sedikit pun rasa senang yang berlebihan atas penderitaan yang dialami oleh kedua musuhnya. Dia menyadari bahwa kebencian hanya akan membebani langkahnya menuju masa depan, sehingga dia memilih untuk melepaskan segala emosi negatif tersebut melalui tindakan penegakan hukum yang adil. Dia merasa bangga karena berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa sukses tanpa harus mengandalkan belas kasihan dari orang-orang yang pernah meremehkan kemampuannya. Elina mengangguk pelan kepada asistennya untuk segera menyiapkan kendaraan karena tugas utamanya di lokasi acara ini sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan bagi semua pihak yang berwenang. Berita tentang skandal besar ini segera berdampak pada anjloknya harga saham Mahardika Group di Bursa Efek dalam hitungan menit saja. Setelah pidato Elina berakhir dengan dramatis, banyak pemegang saham retail yang mulai melakukan penjualan panik karena takut kehilangan seluruh investasi yang sudah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dalam bentuk saham perusahaan tersebut. Para analis ekonomi memprediksi bahwa perusahaan Adrian akan menghadapi tuntutan hukum yang sangat panjang dan mungkin akan berakhir dengan proses kebangkrutan yang sangat menyakitkan bagi semua pihak. Elina telah menciptakan gempa finansial yang sangat dahsyat. Sebuah konsekuensi logis dari pengabaian terhadap etika bisnis yang selama ini dilakukan oleh Adrian dengan sangat sombong dan angkuh. Adrian mencoba menerobos kerumunan untuk mendekati Elina. Ingin menanyakan mengapa Elina tega menghancurkan segalanya yang sudah dia bangun dengan penuh jerih payah selama 10 tahun terakhir ini. Namun, langkah Adrian segera dihalangi oleh tim pengamanan pribadi Elina yang sangat profesional dan tidak mengizinkan siapapun mendekat tanpa izin resmi dari pihak protokol. Adrian hanya bisa berteriak dari kejauhan, menyalahkan Elina atas semua kekacauan yang terjadi. Namun teriakannya tersebut justru membuatnya terlihat semakin menyedihkan di mata para tamu undangan lainnya. Elina tidak menoleh sedikit pun. Dia terus berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa masa lalu mereka sudah benar-benar selesai dan terkubur dengan sangat rapi. Beberapa saat kemudian, beberapa petugas dari Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi masuk ke dalam ballroom untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan resmi kepada Adrian Mahardika dan juga Shinta. Kehadiran pihak berwajib semakin mempertegas bahwa skandal ini bukanlah sekadar drama bisnis biasa, melainkan sebuah kasus kriminal serius yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Adrian tampak sangat lemas saat menandatangani surat tersebut, menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhirnya menikmati kebebasan, sebelum dia harus menghadapi proses hukum yang sangat melelahkan di balik jeruji besi. Shinta yang melihat hal itu semakin tenggelam dalam keputusasaan yang sangat mendalam, karena semua mimpinya tentang kekayaan abadi telah sirna dalam seketika. Elina masuk ke dalam mobil limusinnya dan merasakan keheningan yang sangat menenangkan setelah menghabiskan waktu berjam-jam di tengah badai sorotan kamera dan pertanyaan jurnalis yang sangat melelahkan. Dia merenungkan betapa kekuasaan seringkali membuat orang lupa daratan dan merasa bahwa mereka berada di atas hukum yang berlaku bagi semua manusia di bumi ini. Elina berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menggunakan pengaruh yang dia miliki untuk membantu mereka yang tertindas dan memastikan bahwa integritas tetap menjadi pilar utama dalam setiap langkah bisnisnya. Dia membuka jendela mobil sedikit, membiarkan angin malam
Jakarta menyapu wajahnya yang tampak sangat segar dan penuh, dengan harapan baru untuk memulai hidup yang jauh lebih bermakna. Di belakangnya, gedung Hotel Grand Mulia masih tampak terang benderang. Namun Elina tahu bahwa di dalamnya sedang terjadi pergeseran kekuasaan yang akan mengubah peta industri selamanya di negara ini. Dia telah berhasil memindahkan bidak catur terakhirnya dengan sangat tepat. Menjebak raja yang sombong dalam posisi skakmat yang tidak mungkin bisa dihindari lagi oleh pihak manapun. Dengan hati yang mantap, Elina memerintahkan sopirnya untuk melaju menuju kantor pusat Artemis Investment guna melakukan rapat koordinasi terakhir sebelum hari esok yang pasti akan sangat sibuk sekali. Perjuangan ini belum sepenuhnya usai. Namun kemenangan moral sudah berada di tangan Elina, memberikan rasa damai yang sangat dalam bagi jiwanya yang sudah lama merindukan keadilan sejati. Sementara itu, di dalam aula yang mulai sepi, para asisten setia Adrian yang selama ini selalu mendukung tindakannya mulai merasa ragu dan satu persatu mulai mengundurkan diri secara diam-diam melalui surat elektronik. Mereka menyadari bahwa tidak ada masa depan yang cerah jika terus bertahan di bawah kepemimpinan seseorang yang sudah terbukti melakukan tindakan kriminal yang sangat memalukan bagi nama baik perusahaan. Rasa loyalitas yang selama ini mereka banggakan ternyata hanya didasarkan pada ketakutan dan iming-iming materi yang kini sudah tidak ada gunanya lagi bagi kelangsungan hidup karier mereka. Kehancuran Adrian bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, melainkan juga meruntuhkan seluruh jaringan kepercayaan yang telah dia bangun dengan penuh kepalsuan selama bertahun-tahun di dunia bisnis properti yang keras. Shinta melihat koleksi perhiasan dan tas bermerek yang dia bawa malam itu kini terasa seperti beban yang sangat berat dan sama sekali tidak memberikan kebanggaan lagi di hatinya yang hancur. Dia teringat bagaimana dulu dia sering menghina Elina karena hanya menggunakan pakaian sederhana saat masih menjadi istri sah dari Adrian Mahardika di rumah mereka yang besar. Kini kenyataan telah berbalik dengan sangat kejam, di mana Elina berdiri sebagai penguasa yang sangat dihormati, sementara Shinta harus berhadapan dengan kemungkinan kehilangan segala harta bendanya karena proses penyitaan oleh negara. Rasa pahit dari sebuah karma mulai merasuki seluruh aliran darahnya, memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan tentang betapa berbahayanya meremehkan kekuatan dari seorang wanita yang sedang memperjuangkan harga dirinya. Elina tidak ingin kesuksesannya ini hanya dirayakan sebagai bentuk balas dendam pribadi semata, melainkan dia ingin memastikan bahwa para karyawan kecil tidak menjadi korban dari kejatuhan Mahardika Group. Dia telah menyiapkan skema bantuan finansial dan pelatihan ulang bagi mereka yang kemungkinan besar akan terkena dampak pemutusan hubungan kerja akibat proses restrukturisasi perusahaan yang sangat masif. Tindakan nyata ini menunjukkan bahwa Elina memiliki hati yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan Adrian yang selalu mementingkan keuntungan pribadi di atas kesejahteraan para pekerjanya yang sudah mengabdi lama. Dia ingin membangun sebuah ekosistem bisnis yang lebih manusiawi, di mana setiap orang dihargai berdasarkan kinerja dan kejujuran mereka dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan. Cahaya lampu kota Jakarta malam itu tampak semakin berkilauan seolah-olah ikut menyambut datangnya era baru yang lebih bersih dan transparan dalam dunia persaingan bisnis internasional di kawasan Asia Pasifik. Elina menarik napas panjang dan melepaskannya dengan perlahan, membuang sisa-sisa ketegangan yang masih menempel di pundaknya setelah melewati malam yang sangat menentukan bagi masa depannya dan juga masa depan banyak orang. Dia tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan yang berbeda, namun dengan keyakinan yang kuat dan strategi yang matang. Dia siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di depan matanya. Keadilan telah ditegakkan, dan kini saatnya bagi Elina untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang lagi ke masa lalu yang penuh dengan luka serta penderitaan yang sangat mendalam sekali.
Jakarta di bawah sinar mentari pagi yang hangat tampak jauh lebih bersih. Seolah-olah hujan badai yang baru saja lewat beberapa hari lalu telah menyapu semua debu dan kotoran yang selama ini menempel di sudut-sudut kota yang sangat padat. Gedung pencakar langit yang dulu menjadi kebanggaan Adrian Mahardika kini telah resmi berganti nama menjadi Artemis Central. Sebuah simbol dari perubahan besar yang dibawa oleh Elina setelah memenangkan pertempuran hukum yang sangat panjang, serta sangat melelahkan bagi semua pihak. Masyarakat luas tidak lagi membicarakan skandal perselingkuhan yang memalukan itu. Melainkan mereka lebih fokus pada bagaimana manajemen baru ini berhasil menyelamatkan ribuan lapangan pekerjaan penting di sebuah sel tahanan yang sempit dan juga sangat lembab. Adrian Mahardika duduk termenung sendirian menatap dinding beton yang sangat dingin sambil mengingat kembali semua kejayaan semu yang dulu pernah dia miliki dengan sangat bangga di masa lalu. Tidak ada lagi jas mewah buatan penjahit ternama dari London atau jam tangan berlian yang melingkar di tangannya. Yang ada hanyalah pakaian seragam narapidana berwarna oranye yang sangat kontras dengan warna kulitnya yang semakin pucat karena kekurangan sinar matahari. Dia telah kehilangan segalanya secara total. Mulai dari harta benda, posisi sosial, hingga rasa hormat dari keluarga besarnya yang merasa sangat malu. Penyesalan terdalam mulai menggerogoti jiwa Adrian setiap kali dia teringat akan wajah lembut Elina yang dulu selalu melayaninya dengan penuh kesabaran dan cinta yang tulus tanpa mengharapkan imbalan materi apapun dari kekayaan perusahaannya. Dia menyadari sekarang bahwa Elina adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya karena sosok pribadinya, bukan karena status sosial atau saldo rekening bank yang dulu dia pamerkan dengan penuh kesombongan kepada semua kolega bisnisnya. Namun, keserakahan dan nafsu sesaat telah membutakan mata hatinya. Membuatnya membuang permata yang sangat berharga demi mengejar kepalsuan yang ditawarkan oleh Shinta, yang ternyata hanyalah seorang wanita oportunis yang sangat licik sekali. Shinta sendiri kini harus menghadapi kenyataan pahit di penjara wanita, di mana kecantikan wajahnya yang dulu dia puja-puja sama sekali tidak memiliki nilai atau kegunaan apapun untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari para narapidana lainnya di sana. Dia sering menjadi sasaran perundungan karena sikapnya yang masih mencoba bertingkah seperti seorang nyonya besar di tengah lingkungan yang sangat keras dan penuh dengan orang-orang yang sudah kehilangan harapan hidup mereka. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan atau asisten yang merapikan pakaian mahalnya. Yang tersisa hanyalah rutinitas harian yang sangat membosankan dan melelahkan yang harus dia jalani sebagai bagian dari hukuman atas tindak kriminalnya di kantor pusat Artemis Central. Elina sedang meninjau laporan keuangan pertama setelah proses akuisisi aset Mahardika Group selesai dilakukan secara hukum oleh tim pengacara internasional yang sangat handal dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Dia melihat grafik pertumbuhan perusahaan mulai menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Membuktikan bahwa transparansi dan etika bisnis yang dia terapkan mampu mengembalikan kepercayaan para investor global yang sempat hilang karena ulah Adrian sebelumnya. Elina merasa sangat bangga karena misi utamanya untuk membersihkan sistem manajemen dari praktik korupsi dan manipulasi finansial telah berjalan dengan sangat sukses sesuai dengan rencana strategis yang dia susun. Seorang asisten masuk dengan membawa sebuah buket bunga mawar putih yang sangat segar. Kiriman dari salah satu mitra bisnis barunya sebagai ucapan selamat atas pencapaian luar biasa yang baru saja diraih oleh Elina dalam waktu singkat. Elina tersenyum tipis sambil mencium aroma bunga tersebut. Teringat bagaimana dulu dia sangat jarang mendapatkan apresiasi seperti ini dari mantan suaminya, meskipun dia telah bekerja sangat keras untuk mendukung karir Adrian dari balik layar. Kini, dia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Karena dia telah membuktikan kualitas dirinya sebagai seorang pemimpin wanita yang tangguh di dunia bisnis yang sangat kompetitif.
Malam harinya, Elina mengadakan jamuan makan malam sederhana untuk seluruh staf inti yang telah membantunya melewati masa-masa sulit selama proses pengungkapan skandal besar yang menghebohkan seluruh negeri tersebut di beberapa bulan yang lalu. Dia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan yang mereka raih adalah hasil kerja keras tim yang solid. Bukan hanya karena kemampuan pribadinya saja, sebagai direktur utama yang memegang kendali penuh atas kebijakan perusahaan besar. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan sangat terasa di dalam ruangan restoran mewah tersebut. Memberikan kontras yang sangat jelas jika dibandingkan dengan pesta penuh kepalsuan yang dulu diadakan oleh Adrian Mahardika yang sombong saat jamuan berlangsung. Salah satu karyawannya bertanya kepada Elina tentang bagaimana dia bisa tetap tenang meskipun harus menghadapi serangan fisik dan mental dari pihak Adrian dan Shinta yang sangat kasar saat itu berlangsung. Elina menjawab dengan tenang bahwa kekuatan yang sesungguhnya datang dari integritas dan kejujuran yang kita miliki di dalam hati nurani kita masing-masing sebagai manusia yang memiliki martabat tinggi di dunia ini. Dia menjelaskan bahwa ketika kita berada di jalan yang benar, seluruh alam semesta akan bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan membukakan pintu-pintu peluang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya dalam hidup yang sangat misterius. Setelah acara selesai, Elina berjalan menuju balkon restoran yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota Jakarta, yang tampak seperti hamparan permata yang sangat indah di bawah langit malam yang sangat cerah tanpa awan hitam. Dia menarik napas panjang, menikmati kebebasan yang sesungguhnya. Bukan hanya bebas dari ikatan pernikahan yang beracun, melainkan juga bebas dari rasa benci, yang selama ini sempat tersemat di sudut hatinya yang terdalam terhadap mantan suami. Elina telah benar-benar memaafkan masa lalu. Namun dia tetap tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang telah membentuknya menjadi sosok wanita yang sangat bijaksana serta sangat penuh dengan penuh pertimbangan strategis. Berita tentang kebangkitan kembali bekas perusahaan Adrian di bawah bendera Artemis terus menjadi inspirasi bagi banyak wanita di luar sana yang sedang mengalami kegagalan dalam hidup rumah tangga maupun dalam karir profesional mereka. Masing-masing, Elina sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar kepemimpinan wanita, di mana dia selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kemandirian finansial bagi setiap wanita agar tidak mudah ditindas oleh siapapun di masa depan nanti. Dia telah menjadi simbol harapan bagi mereka yang merasa sudah hancur. Membuktikan bahwa akhir dari sebuah hubungan yang buruk bukanlah akhir dari dunia, melainkan awal dari petualangan baru yang luar biasa. Adrian yang sesekali mendapatkan akses untuk membaca surat kabar di dalam penjara hanya bisa meneteskan air mata saat melihat foto Elina yang tampak sangat bahagia dan sukses di sampul depan majalah bisnis ternama. Dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap sebagai beban ternyata adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Namun dia telah mengusir malaikat itu demi mengikuti iblis keserakahan yang kini telah menjerumuskannya. Hukuman penjara yang dia jalani mungkin akan berakhir suatu saat nanti. Namun hukuman dari rasa bersalah dan kehilangan cinta sejati akan terus dia bawa sampai akhir hayatnya yang sangat menyedihkan dan sangat sepi. Shinta pun mulai menyadari bahwa kecantikan fisik adalah sesuatu yang sangat fana dan akan memudar seiring berjalannya waktu. Terutama saat berada di bawah tekanan hidup yang sangat berat di dalam lingkungan penjara yang sangat suram. Dia melihat bayangannya di cermin kecil yang retak dan tidak lagi mengenali sosok wanita anggun yang dulu selalu dipuja-puja oleh para pria di pesta-pesta mewah kelas atas di Jakarta Pusat. Semua harta yang dia kumpulkan dengan cara yang salah telah disita oleh negara, meninggalkan dirinya dalam kemiskinan yang dulu sangat dia takuti, dan dia hindari dengan cara mengkhianati perasaan sesama wanita lain. Beberapa tahun kemudian, Elina memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial yang khusus membantu anak-anak dari keluarga
tidak mampu agar bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi di luar negeri seperti yang dulu dia dapatkan. Dia ingin membagi keberuntungannya kepada orang lain, memastikan bahwa rantai kemiskinan bisa diputus melalui pengetahuan dan karakter yang kuat, serta integritas yang tidak tergoyahkan oleh godaan materi yang menyesatkan jiwa manusia, manapun. Yayasan tersebut berkembang pesat dan mendapatkan banyak dukungan dari para donatur internasional yang sangat kagum dengan dedikasi serta kejujuran Elina dalam mengelola setiap dana bantuan yang masuk ke rekening resmi yayasan miliknya tersebut. Bisnis Elina kini telah merambah ke berbagai sektor industri lainnya, mulai dari energi terbarukan hingga teknologi digital yang ramah lingkungan, menjadikannya salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Namun, meskipun kekayaannya terus bertambah, Elina tetap hidup dengan gaya yang sangat bersahaja dan tidak pernah menonjolkan kemewahannya secara berlebihan di depan publik atau media sosial manapun yang ada saat ini. Dia lebih memilih untuk dikenal karena karya nyata dan kontribusinya bagi masyarakat daripada karena koleksi barang-barang mewah yang tidak memiliki nilai abadi bagi perkembangan peradaban manusia yang sedang terus bergerak maju. Suatu hari, Elina menerima surat dari Adrian yang dikirimkan melalui pengacaranya, berisi permintaan maaf yang sangat mendalam dan tulus atas segala perbuatan keji yang pernah dia lakukan di masa lalu terhadap istri sahnya. Elina membaca surat itu dengan tenang, lalu melipatnya kembali dan menyimpannya di dalam laci meja kantornya tanpa ada niat untuk membalasnya secara tertulis ataupun secara lisan kepada pihak pengacara Adrian. Baginya, kata maaf memang penting. Namun tindakan nyata untuk memperbaiki diri adalah hal yang jauh lebih krusial bagi Adrian untuk menemukan kedamaian batinnya sendiri di masa depan yang masih tersisa baginya nanti. Elina sudah melangkah terlalu jauh di depan untuk terus menoleh ke belakang dan terjebak dalam pusaran emosi masa lalu yang hanya akan menghambat perkembangan visinya yang sangat luas bagi masa depan perusahaan dan yayasannya. Dia lebih fokus pada inovasi-inovasi baru yang bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang, menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan bakat mereka. Semangat pantang menyerah yang dia miliki telah menjadi bahan bakar yang tidak pernah habis untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya di tengah persaingan ekonomi global yang sangat keras. Pada suatu senja yang sangat indah di tepi pantai Bali, Elina duduk sendirian menikmati matahari terbenam sambil memikirkan betapa ajaibnya perjalanan hidup yang telah dia lalui dengan penuh air mata dan juga keringat. Dia merasa sangat bersyukur atas setiap cobaan yang datang. Karena tanpa cobaan itu, dia tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya sebagai seorang wanita pejuang sejati. Angin laut yang sejuk menyentuh kulitnya, memberikan rasa damai yang sempurna bagi jiwanya yang kini sudah benar-benar utuh dan tidak lagi terluka oleh kenangan pahit masa lalu yang kini sudah sirna. Keberhasilan Elina adalah bukti nyata bahwa kejahatan dan kelicikan mungkin bisa menang untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya kebenaran dan kejujuranlah yang akan berdiri tegak sebagai pemenang yang abadi dalam sejarah hidup manusia. Dia telah menuliskan takdirnya sendiri dengan tinta emas, mengubah penghinaan menjadi kehormatan, dan mengubah air mata penderitaan menjadi senyuman kemenangan yang sangat manis serta sangat bermartabat bagi dirinya sendiri. Dunia akan selalu mengenang sosok Elina bukan hanya sebagai pengusaha yang sukses besar, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki integritas baja dan hati yang seluas samudera bagi sesama manusia yang sedang berjuang. Kini, Elina berdiri di puncak kesuksesannya dengan kepala yang tetap menunduk rendah hati, menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan rasa syukur setiap hari.
Dia siap menghadapi masa depan dengan penuh rasa percaya diri, tahu bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dia lalui, selama dia tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki. Hidupnya adalah sebuah pesan yang sangat kuat bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan ketidakadilan, bahwa harapan akan selalu ada bagi mereka yang berani untuk bangkit kembali dan terus melangkah menuju cahaya yang terang. Pertemuan kembali di pesta malam itu ternyata adalah titik balik yang mengubah segalanya. Menghancurkan yang palsu dan memuliakan yang asli dengan cara yang sangat dramatis. Namun sangat adil bagi semua pihak yang terlibat. Adrian dan Shinta telah mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga. Sementara Elina telah mendapatkan kembali jati dirinya yang sempat hilang di tengah badai pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi hatinya yang dulu tulus. Cerita ini berakhir dengan indah, memberikan kepuasan bagi siapapun yang mendambakan tegaknya keadilan di dunia yang terkadang terasa sangat tidak adil bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuatan politik finansial. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat, meninggalkan rona merah yang sangat cantik di langit yang mulai gelap. Namun cahaya di hati Elina justru semakin bersinar terang menerangi jalan setapak di depannya yang luas. Dia berdiri, merapikan gaun panjangnya yang tertiup angin sepoi-sepoi, dan berjalan kembali menuju villa dengan langkah yang sangat ringan dan penuh dengan kepastian tentang hari esok yang jauh lebih baik. Perjalanan panjang ini telah mencapai tujuannya yang paling mulia, yaitu kedamaian batin dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia yang penuh dengan segala macam godaan duniawi yang sangat bersifat sementara.